Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermawan dari Kabupaten Sukabumi sebagai pendamping sosial yang bertugas di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi. Saya akan mencoba menjelaskan yang pertama adalah bantuan sosial, yang kedua jenis bantuan sosial, yang ketiga manfaat bantuan sosial. Saksikanlah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi. Mohon maaf ya, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan modul 6, yaitu manfaat bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan balita ya. Ada yang paham apa yang dimaksud dengan bantuan sosial, ibu-ibu? Udah paham tidak? Ya, kalau tidak paham kita coba jelaskan ya. Bantuan sosial yaitu salah satu upaya pencegahan stunting yang dilakukan Kementerian Sosial, yaitu dengan memberikan bantuan sosial tunai ya. Apa itu stunting? Stunting itu adalah apa yang namanya usia lebih tinggi sedangkan badan lebih pendek. Ya, itu namanya stunting. Tetapi di situ ada beberapa kriteria kecerdasannya. Di antaranya otaknya lemot, kurang berfungsi, anak itu kurang gairah. Itu adalah salah satu contoh dari stunting, gitu ya, stunting itu. Terus di sini adalah yang dilakukan Kementerian Sosial dengan memberikan bantuan sosial. Kira-kira ada yang tahu bantuan sosial? Ya, pintar sekali BPNT ya. Pertama ada BPNT. Yang kedua apa? Coba ibu yang lagi. Kartu Indonesia Pintar. Ya, Kartu Indonesia Pintar, disebutnya adalah KIP. Yang selanjutnya ada yang bisa menyebutkan? BPJS. BPJS. Ya, yang selanjutnya apa lagi? PKH. Ya, hebat sekali ibu-ibu ini. Sangat cerdas, saya juga kalah nih ibu-ibu ya. Apa yang dimaksud dengan BPNT? BPNT adalah bantuan pangan non tunai. Artinya bantuan pangan non tunai yang disediakan di mana kalau biasa di warung. Itulah yang namanya jenis-jenis bantuan sosial ya. Ya, bantuan sosial adalah merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan. Artinya, kalau BPNT, mohon maaf ya, kalau masyarakat miskin itu diberikan sebuah kartu KKS yang dimanfaatkan, yang disalurkan oleh kartu KKS tersebut, yang dimanfaatkan untuk diberikan, yang pertama diberikan kepada apa? Sumber karbohidrat. Kira-kira karbohidrat itu apa, ibu-ibu? Ya, kalau di kita itu beras ya. Kalau ada juga yang pakai sagu, ada juga yang pakai jagung. Itu tergantung kebiasaan daripada di wilayah masing-masing. Yang kedua, BPNT itu ada yang disebut dengan sumber protein hewani. Kira-kira apa yang namanya protein? Kira-kira daging, terus telur, terus ayam, terus ikan segar ya. Itu salah satu bantuan daripada BPNT. Selanjutnya lagi, bantuan BPNT itu ada yang disebut dengan sumber protein nabati. Apa kira-kira? Kacangan, terus tempe ya, terus apa lagi? Tahu. Nah, itu yang selalu diterima setiap bulan oleh ibu-ibu. Betul ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan sumber vitamin dan mineral. Apa sumber vitamin? Yaitu buah-buahan. Ditambah lagi sayuran. Ya, itu yang disebut dengan bantuan sosial di dalam BPNT. Ada yang disebut dengan KIP, Kartu Indonesia Pintar. Ya. Kartu Indonesia Pintar itu diberikan kepada anak sekolah. Makanya anak kita harus disekolahkan. Tujuan pemerintah sangat baik untuk kita supaya menopang agar apa? Agar anak-anak kita bisa melanjutkan sekolah. Ada lagi yang disebut lagi adalah BPJS. Ya. Apa itu BPJS?
BPJS itu fungsinya adalah BPJS. BPJS itu adalah dibagi dua. Ada BPJS P, BI, JKN, ada BPJS bayar ya, Bu ya. Bayar ya. Kalau PBI JKN itu yang kita dapatkan diantaranya ada yang kartu hijau. Ini kalau berobat kemanapun akan dijamin kesehatan oleh negara. Yang selanjutnya ada PKH ya. PKH itu adalah program keluarga harapan. Ada berapa kriteria PKH? Satu, akan mendapatkan masyarakat miskin PKH kalau yang pertama apa? Ada pelajar, ada bayi. Ada bayi ya, punya bayi itu kalau masyarakat miskin itu dapat bantuan PKH. Terus ada lagi anak sekolah yaitu SD, SMP, SMA. Ya, ada lagi apras usia prasekolah yaitu termasuk balita. Ada lagi disabilitas, ada lagi lansia itu ya. Itu akan mendapatkan yang namanya bantuan PKH ya. Itu yang disebut dengan bantuan sosial ya, yang bantuan sosial yang diterima oleh kita. Bantuan sosial pada kementerian atau negara ya atau lembaga adalah mengeluarkan berupa transfer uang. Jadi transfer uangnya itu melalui kartu yang ibu-ibu setiap bulan kalau BPNT digesek ya, yang tadi disebutkan ada karbohidrat, ada protein, ada apalagi vitamin, ada lagi vitamin dan mineral, ada proteinnya, itu yang 4 itu ya. Terus yang namanya bantuan ini terbagi dua ya. Kenapa terbagi dua? Kalau BPNT yang selalu kita terima itu, maka kita harus kita belikan kalau kita gesek ke warung ya, ke warung digeseknya. Untuk apa? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan pangan kita ya. Terutama pemerintah jangan sampai ada warga negara Indonesia yang punya stunting ya, bertubuh kerdil, kecil tubuhnya. Awaknya meloy cek orang Sunda mah itu, tidak big gede cek orang baik itu mas, seperti itulah. Karena apa? Karena yang namanya anak itu tergantung kita ya. Di dalam sebuah keterangan kullu mauludin yuladul fitrah. Setiap yang kita lahirkan, setiap yang manusia lahirkan itu adalah dalam keadaan bersih. Mau jadikan apa? Mau jadikan warna kuning, hijau kalau dalam warna, mau jadikan berupa-rupa warna kayak pelangi, itu tergantung kepada orang tuanya. Yang selanjutnya yaitu PKH. PKH juga adalah bantuan tunai. Ya, kalau bantuan PKH manfaatkanlah semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya apa coba yang namanya manfaat bantuan sosial? Ada yang tahu manfaatnya? Yang pertama manfaatnya adalah meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Jadi ibu-ibu kalau hari ini keadaan ekonomi sangat lemah ya, jangan tergantung kepada bantuan. Kita harus merubah hidup kita dengan cara berusaha semaksimal mungkin ya. Karena yang namanya bantuan itu tidak akan selamanya bisa cair, tidak akan selamanya itu bisa kita terima ya. Apalagi kapasitas Indonesia untuk bantuan itu kurang lebih 10 juta KPM. Kalau lebih mungkin saja bantuan kita tidak masuk ya, dan tidak kita terima bantuan itu. Makanya semaksimal mungkin memanfaatkan
bantuan dan berusaha kita keluar dari kemiskinan. Yang selanjutnya adalah manfaat itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan. Betul. Kalau manfaatnya e-warung itu meningkatkan usaha kecil ya. Terus yang kita terima juga bantuan apa? Bantuan PKH juga sama meningkatkan usaha mikro kecil. Salah satu contoh misal anak kita mau sekolah, kita dapat bantuan PKH. Nah, di pojok ada warung kecil, ternyata di situ berjualan buku, pulpen, tas. Maka belikanlah uang tersebut kepada kebutuhan sekolah anak. Secara otomatis kita menumbuhkan ekonomi untuk tetangga kita yang punya warung kecil. Selanjutnya ya, bantuan ini bertujuan dalam jangka panjang mencegah terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi ya. Nah, tadi jadi yang namanya bantuan itu harus dimanfaatkan, diberikan kepada makanan yang berkualitas ya, untuk apa? Untuk mencegah stunting ya. Itu mencegah stunting ya. Tadi berikanlah apa yang kita dapatkan melalui e-warung dengan sumber karbohidrat, dengan sumber protein hewani, dengan sumber protein nabati, dengan sumber vitamin dan mineral supaya anak-anak kita tidak terjadi stunting. Terima kasih ibu-ibu, aplaus saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat diterima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.